Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Lah, kali ini kita akan melihat Bung Adian Apitupulu. Pokoknya kali ini beliau terlihat sangat lesu, tidak seperti biasanya yang pokoknya yang bersemangat kan. Oke, apa penyebabnya? Apakah karena Kim atau karena apa? Kurang tahu. Langsung kita beli videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu, akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Astagfirullahaladzim. Oke. Ajak Nasdem dan PKB. Tinggal kemudian. Oke, itu pernyataan dari Presiden PKS Ahmad Saiku secara terbuka loh. Ada Pak Supri Dasko loh, Ketua Harian Partai Gerindra. Jadi apakah kemudian menawari PKS mencabut dukungan dari Anies dan menawari PKS menjadi cawagupnya Ridwan Kamil itu bagian dari tukar guling negosiasi supaya PKS bisa mulus Hostnya bisa masuk aja, ke koalisi Kim Plus dan dapat kursi di kabinet? Saya kira PKS sejak awal ya di Jakarta ini yang paling awal justru ya mendeklarasikan dan firm untuk bisa mendapatkan pasangan ya Anies Sohibul Iman ini kita pertama kali. Jadi tidak ada dalam arti kita ada keterkaitan kita mau masuk kabinet atau tidak. Tapi itu tadi pernyataannya. Nah, tapi bohong. Kalau dilihat secara utuh, apa serius? kalau dilihat secara utuh kan kita lihat tahu konteksnya. Oke, itu bercanda berarti, nggak serius Kita PKS berarti ya? bawa enjoy. Nah, ini adalah sebuah komunikasi politik. Oke, berarti memang Kalau di NU serius, itu, di PKB PKS itu tuh- ada jenaka komunikasi politik mencairkan suasana. Oke, berarti Tapi ini- prinsipnya begini, PKS terkait kabinet itu tadi udah clear ya. Kita siap di dalam, kita siap juga di luar. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, terkait DKI ini PKS juga udah clear juga. Kita mengusung Anies Sohibul Iman, pasangan aman, dan kita juga sudah tawarkan sampaikan ke Mas Anies dan juga kepada Nasdem. Sekarang ini bolanya ada di Mas Anies dan di Nasdem. Oke. Iya. Kita kan sudah kasih term tenggat waktu dari Oke. 25 Juni Sampai sampai 4 Agustus. Just extend Monggo sampai kapan? silakan apa? Extendnya sampai kapan? Nah, kita lihat dinamikanya. Oh, Nah, ini oke. ibarat main Tapi bola ini setia extra menunggu time. sampai Kalau garis namanya akhir. extra time juga nggak Setia akan lama-lama. menunggu. Karena tanggal 27 Agustus sudah harus pendaftaran. Iya, kan? iya. Dan jadi kita juga tidak ingin terlalu mepet ada sudden death nanti tidak melakukan manuver-manuver untuk membuat keputusan yang terbaik buat rakyat Jakarta tidak bisa dilakukan. Jadi kalau nah, itulah kenapa kita sangat ingin bagaimana tadi bagus Bang Adian bilang bagaimana kemudian kita menawarkan yang terbaik dengan ada banyak poros ya. Gus Coy tadi juga sama gitu. Saya pikir pilihan-pilihan itu semakin banyak pilihan semakin bagus juga. Dan PKS sejak dari awal kita kalau tadi kan masalah kedaulatan kata Mas Toto, kita sudah sampaikan itu. Ada sesuatu yang bersifat idealita, ada sifatnya realita. Nah, kita bicara tentang realitas tadi, kan itu ada faktor-faktor eksternal yang kemungkinan akan membentuk itu. Apa tuh faktor Nah, tadi eksternalnya? seperti sekarang ini nih, Ya. misalnya kita sudah mengusung Anies Sohibul Iman sebagai partai pemenang, kita mengalah nih, ngambil wagub nih. Ya. Partai pemenang kita mengalah mengambil wagub, 18 kursi kita berikan. Ya kan Nah, Mas Anies representasinya juga ke PKS. enggak dong, Mas Anies itu kan bukan ada afiliasi partai politik, beliau Ya. ada independen. Tapi image-nya kan PKS sekali. Enggak juga. Kalau kita lihat yang mendapatkan kotel efek terbesar malah justru Nasdem kemarin. Oke. Kan naikkan 10 kursi, 11 kursi kemarin kan. Kita cuma naik 3 PKS kursi. naik loh di Jakarta loh, pemenang loh. 2 kursi. Dua Iya, kursi naik kan, tapi- naik 2 kursi. Iya, Tapi kan terus? secara nasional kita naiknya lebih rendah daripada Nasdem. Jadi begini, kalau kita melihat alhamdulillah kita syukuri. ya. jadi? Tapi kita ingin sampaikan bahwa PKS sejak dari awal menyerap aspirasi Iya. konstituennya Oke. dan sudah memberikan karpet merah kepada pasangan Anies Sohibul Iman dan kita sudah komunikasikan semua Oke, pihak. jadi kalau misalnya pasangan ini nggak terbentuk, Nasdem dan Anies nggak kunjung menerima Sohibul Iman kami sebagai yakin, cagupnya. kami masih yakin dan berhusnuzon kepada teman-teman di Nasdem dan Mas Anies juga bisa menggenapi itu. Oke. Tinggal 4 kursi saja. Ya. Nah, kami tunggu kalau mamanya Nasdem Tapi besok, alternatifnya apa? Nasdem Skenario-nya besok, PKS? Bentar dulu. Kalau Nasdem besok sudah melakukan SK bahwasanya Anies Sohibul Iman, kita tetap bisa daftar KPU.
Iya, masalahnya resiko, masalah skenario lainnya kalau misalnya ternyata Nasdem dan ini juga dulu dong, ini dulu dipastikan dulu Oke, dong. tetap setia. Ini plan A ini kita plan harus A. sampaikan. Tapi gitu plan B ya. juga siap ke Kimples dong. Ya tentu karena ini adalah sebuah realitas Ya. ya. Kita harus melihat jangan sampai partai pemenang tidak bisa berlayar. Realitas. Karena begini, partai pemenang Realistis. kita ingin juga kader terbaik kita Betul. Ya. melaju di kontestasi pilkada. Tidak lucu dong. Ya. Partai pemenang kadernya tidak Iya. bisa kontestasi di pilkada. Dan Oke. itu hal yang sangat wajar. Oke. Tapi kan bisa juga berlayar bersama Kimples. Nah, Ini Sogong. sebenarnya logikanya aja menurut saya jadi Iya, iya. bingung ya misalnya. Ketika Anies suaranya lebih kurs survei lebih tinggi, punya sentimen historis lebih baik dengan PKS dibanding Ridwan Kamil nih. Kalau bicara masuk Kimples kan sudah diputuskan. Katakanlah prasyaratnya harus Sohibul Iman kader PKS. Pertanyaan saya, kalau pengen masuk Kimples nggak punya sentimen historis nih dengan RK dalam konteks Pilpres kemarin, dengan Kimples juga berbeda posisi. PKS punya prasyarat yang sama nggak? Wakilnya harus PKS. Nah, itu gimana? logika aja gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Artinya kalau kemudian memilih yang lebih tidak punya sentimen historis dan lebih mengalah, kan ada kompensasi politik lain. Betul. Itu yang saya sebut. Oke. Sehingga tidak salah kalau dalam silogisme ada yang namanya jabatan yang mungkin lebih menarik dibanding wakil gubernur. Apa? Ya namanya menteri. Oke. Sampai detik ini keputusan PKS adalah diputuskan bahwa kader PKS maju sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Keputusannya tidak berubah. Oke. Dan saat ini idealita dan realitas politiknya adalah Ya. pasangan Anies Sohibul Iman. Oke. Nah, Itu dan extra time. idealitanya. Ya, idealitanya. Dan ini yang Realitanya. sedang kita kelola kan. Oke. Tentu bola tadi yang sampaikan Mas Anies dan Partai Nasdem kita tunggu untuk berlayar bersama di Oke. situ. Ya, saya mau putarkan kayaknya saya akan bacakan ini pernyataan dari salah satu elit Partai Nasdem yang mungkin tadi didoakan sama Gus Coy. Ya. Ini dari Bendara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, Senin 29 Juli. Kunciannya itu nanti setelah dia mendaftarkan. Nah, jadi you jangan kecele. Rekomendasi bisa aja dikasih, tapi tahu-tahu Anies nggak didaftarin. Nah, Ini Gus Coy, Sultannya Tanjung Priok. ini maksudnya, ini pernyataannya masih ada lagi nih. Karena politik itu sangat dinamis, lu boleh megang rekomendasi Mas Anies, tahu-tahu rekomendasinya dibatalin, who knows. Nah, itu maksudnya tadi itu ditujukan ke elit-elit ini. Pernyataannya Gus Coy. Loh, gimana ini sama-sama elit loh di DPP. Ini apakah ini tanda-tanda bahwa Nasdem mulai berubah arah, mulai mau check out dukungannya dari Anies dan beralih ke Kim? Agak Menurut sentimen. PKS, mulai malam ini harus banyak sholat hajat Betul banget. supaya semua partai ini konsisten. Amin. Yang pertama, yang kedua, saya merespon Bung Maman. Betul, partai memang harus atau punya hitoh atau garis ya, atau kehidupan mereka begitu ingin memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Tapi begini, Bung Maman, elit partai atau pemimpin partai itu kita harapkan kan bukan hanya segala sesuatu dipandang dari kepentingan dia, dari persepsi dia, tapi juga kepentingan yang lebih luas, terutama adalah kepentingan rakyat. Rakyat ini sebetulnya keinginan kami menggondol semua partai, mengusung semua partai, tapi sebetulnya ini bagus enggak untuk rakyat. Jadi di jiwanya ini harus ada unsur edukasi, di jiwanya itu harus ada merepresentasikan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kekuasaan para elit. Di sini ini harus ada. Jin. Anda melihat ini nggak ada di Kim? Kalau mau menggerpol semuanya, ini kan menafikan, mengabaikan. Memang ini juga bagian demokrasi, tapi demokrasi yang bernilai, demokrasi yang memberi bobot kepada kepentingan rakyat, atau demokrasi memberi bobot pada kepentingan elit. Ya. Ini saya kira di sini mengandung unsur edukasi, di sini ada unsur etika, di sini ada unsur moral, di sini ada unsur aspirasi yang paling dalam, karena rakyat itu kan memang lemah, ya? Lemah. Oke. Nah, kalau bukan kita yang ngangkat, padahal partai politik itu kan salah satu fungsinya mengagregasi kepentingan rakyat. Oke. Kepentingan yang paling bawah, dasar yang tidak bisa disuarakan rakyat karena mereka memang tidak berdaya, itu
adalah hati nurani dalam konteks memilih pemimpin. Oke. Ini saya kira. Jadi ini bukan hanya untuk Kang Maman, Bung Maman, tapi untuk seluruh pemimpin deh. Kita waktunya sekarang saya kira apalah kok kehidupan politik kayak begini. Maksudnya gimana? Saya melihat Nana, walaupun ditujukan kepada Bung Maman, tapi matanya Gus Coy tadi ke kamera. Saya Jadi- lebih melihat ini juga mungkin buat Sahroni. Oh, buat elit. Elit Partai Ya Nasdem. mungkin ya, karena kan tadi Untuk istilahnya semua, Mas- untuk semua. Oke. refleksi semua. Untuk semuanya, untuk semua ya. Tapi tadi Ya, yang dibilang naik kursi emang 10 bang? Ya. Kursi naik 10 nasional. Nasdem iya dari Ya 60. dari 59 menjadi Jadi 69. itu diduga koktel efeknya Anies naik juga. Jadi setelah Naik mendapatkan naik 3. Jadi setelah mendapatkan koktel efeknya keberuntungan dari Anies tadi, lalu Anies mau ditinggalkan. Wah, benar kata Roma Irama, teganya. Ya, Bang Adian sepakat nggak bahwa memang ada gerpol tadi gerakan politik. Ya jangan gitulah, ini kan habis manis sepadi buah. Kalau Bang Oma bilang teganya. Boleh saya Ya, udah belum? Udah. Oke. Kayaknya ini banget nih, sayang banget nih ya Bang Adian nih. kalau saya tidak pada konteks menjawab tapi menambahkan. Secara prinsip kita setuju bahwa orientasi kekuasaan yang kita lakukan dalam hal kita orang-orang insan partai itu harus mengedepankan kepentingan publik. Itulah tadi di awal saya sampaikan bahwa kepentingan kami di KIM hari ini adalah 5 tahun ke depan program-program pemerintah pusat itu bisa terbangun linearitas dengan pemerintahan provinsi. Amin. Nah, kita melihat belajar dari pengalaman 10 tahun setuju, masa ya. pemerintahan Pak Jokowi bahwa momentum-momentum pilkada seperti ini perlu dilakukan kesepemahaman di antara elit-elit partai. Oke. Maka dari itu, semangat linearitas agar distribusi program dari pemerintah pusat ke tingkat provinsi ini bisa berjalan secara optimal, kita melihat momentum pilkada ini. Nah, artinya apa? Orientasi kekuasaan yang kita lakukan dalam konteks membangun komunikasi politik dengan semua partai itu dalam rangka untuk mensinergiskan nanti kepentingan 5 tahun ke depan antara program pemerintah pusat dengan provinsi. Jadi saya pikir apa yang dilakukan kita hari ini bagian dari sebuah proses komunikasi politik untuk berkiblat pada kepentingan linearitas program ke depan. Jadi linearitas ataupun sinergitas itu Kita dengan kota melihat ya, kosong. ini salah satu. Bentar, saya tambahkan lagi. Kita belajar ya Mbak dari pengalaman 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi, banyak sekali proyek-proyek strategis nasional, Ya. program-program yang memang sudah dibuat platform kita di pusat, sering sekali sulit dieksekusi dikarenakan beberapa hal ataupun Perbedaan itu situasi gitu ya. Ya bahwa mungkin ada yang tidak setuju dengan mekanisme, pola Biasa. ataupun tren politik yang kita gagas ini, wajar-wajar saja. Dan saya pikir kembali lagi pada akhirnya nanti mau 2 pasang kah, 3 pasang atau 1 pasang lawan kota kosong, ada penilai terakhir, yaitu rakyat. Itulah the real demokrasi yang sejatinya. Oke. Betul kata beliau. Pokoknya ya ini semata-mata ingin sejalur kira-kira kan, satu irama pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Dan kalau masalah walaupun itu mau itu kota kosong, kalau kita bilang betul itu ada mekanismenya ya, itu melalui pemilihan umum. Jadi jelas dipilih rakyat itu harus 50% plus 1, 50% lebih jika ingin menang melawan kota kosong. Jadi ada mekanismenya, bukan semerta-merta diangkat seperti sistem zaman kerajaan. Nah, pokoknya semoga video tadi mencerdaskan kita, dan semoga video tadi menjadi pendidikan politik bagi kita semua. Selalu cerdas, selalu berpikir positif, tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.